seman mesem para cewek itu akan katut itu. Jadi biasanya kalau untuk gandrung itu ya digunakan untuk tampil. Sebenarnya kita menggunakan santet itu supaya tampil beda. Apalagi kalau gandrung, maestro gandrung itu dulu itu di Kemiren Bu Temu Misti itu sudah maestro gandrung Banyuwangi, itu kena ujung sampurnya itu akan katut. Gitu. Di campurnya itu sudah dikasih mantra-mantra pengasihan itu sendiri. Makanya gandrung itu kalau nari berinteraksi sama tamu itu sampur itu selalu dilempar dikenakan cowoknya itu. Makanya kalau sudah gandrung sampai sering mengikuti interaksi gandrung, apalagi sampai nari bersama itu, kalau dulu tapi ya itu sudah dipastikan katut dengan gandrungnya. Apalagi mulai mulai pertunjukan sampai selesai biasanya orang dulu itu selalu di situ. Itu kadang-kadang sampai ada yang ikut ke rumahnya gandrung. Ya karena santet itu tadi. Termasuk juga yang bisa diterapkan di udeng. Jadi udeng itu berbeda-beda, ada juga yang diisi mantra kekebalan juga, yang dulunya di saat perang setelah pakai udeng itu akan tidak mempan senjata apapun. Juga ada yang diisi dengan mantra pengasihan tadi, itu digunakan untuk pentas. Karena orang Banyuwangi itu seni budaya selalu pentas, karena untuk memikat perhatian orang lain itu sendiri. Jadi macam-macam santet itu. Jadi kesimpulannya semua itu santet itu adalah ilmu pengasihan itu dulu. Tapi kalau sekarang mungkin ya, jadi kalau yang paling terampuh itu dulunya mantra aji jaran goyang, yang menggunakan bunga itu dikasih mantra lalu semburkan kepada yang dituju itu. Jadi kena sentuhan itu pasti akan ikut. Itu adalah santet. Itu dulu tapi sekarang ya mungkin ya tinggal mantra, karena untuk menguasai ajian itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Mantranya hafal, tapi untuk melaksanaan syarat-syarat untuk menguasai ilmu itu ya tidak mudah gitu. Mungkin sekarang ada yang lebih manjur atau lebih simpel ya untuk mendekati cewek itu. Mantra itu biasanya ditulis di depan pintu gerbang tol. Ya, pastikan saldo Anda cukup, mungkin itu ya. Kalau sekarang ya. Iya. Itu. Jadi memang, tapi ya walaupun zaman sekarang itu tergantung keyakinan. Kalau kita yakin, percaya, itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi itulah. Jadi zaman saya dulu ya, itu yang dicari itu ya santet itu gitu loh. Gitu. Jadi makanya di Kemiren sampai akan terjadi sawin colongan itu, karena kalau nyolong orang itu, nyolong cewek itu kebanggaan daripada cowok untuk bisa mengambil cewek itu ya salah satunya menggunakan santet itu misalnya ceweknya ndak mau ya, kadang-kadang sampai kita taruhan sama temen, kalau kamu bisa mengenakan cewek itu taruhannya ini ya, salah satunya yang menggunakan santet, mantra pengasihan itu. Jadi makanya ada sisi positif dan juga negatif. Dulu itu karena apa? Tingkat perceraiannya itu tinggi. Karena perjodohan itu juga kebanyakan melalui santet tadi. Sebenarnya aslinya nggak suka menjadi dibuat jadi suka gitu. Tapi karena santet itu bukan langgeng selamanya, enggak. Suatu saat, berapa saat itu akan hilang dengan sendirinya sebenarnya gitu. Makanya kalau menggunakan santet itu
harus ada waktu ya. Itu misalnya berapa bulan berapa tahun sudah hilang luntur, itu harus diperbarui lagi seperti itu. Jadi seperti itulah santet itu. Jadi saya tegaskan kesimpulannya santet itu bukan yang negatif, sihir itu yang membuat orang sakit, tapi membuat orang menjadi suka. Atau dalam ilmu perjodohan misalnya, contohnya juga saya sering ya, walaupun saya ini nggak ngerti apa-apa itu, kadang-kadang tuh sering tamu ke rumah, ada yang ditinggal pacarnya gitu, wah pacarnya saya ditinggal pacar saya, ada yang ditinggal istrinya, supaya kembali lagi gimana ya itu. Jadi untuk mempersatukan itu lagi, itu juga bisa menggunakan santet itu sendiri. Itu. Jadi yang salah satunya yang bisa menggunakan media foto, terus juga pakai nama seperti itu. Itulah sampai sekarang yang masih tetap ada. Itu. Jadi ini juga saya titip untuk meluruskan itu tentang santet, supaya tidak dianggap santet Banyuwangi itu negatif seperti itu. Sebenarnya santet Banyuwangi itu ya merupakan untuk menyatukan apa itu, menambah keharmonis dalam kita berhubungan seperti itu. Jadi mungkin sementara itu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi, mungkin itu ya. Saya kira cukup di situ dulu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya waktunya 20 menit, tapi Bapak ini sudah cukup Pak? Baiklah. Kalau begitu kita langsung saja ke pembicara kedua, yakni Bapak Slamet Menur. Bapak Slamet Menur ini adalah seorang seniman dan juga budayawan Banyuwangi. Sudah banyak karya tari yang beliau ciptakan. Di antaranya kalau mbak-mbak mas-mas tahu adalah tari jaran goyang dan juga tari genjer-genjer. Untuk Bapak Slamet Menur, monggo waktu dan tempat disilakan. Terima kasih pada pembicara yang memberikan waktu pada kami untuk menceritakan tentang tari yang saya ciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dulur-dulur kabeh manggo bahasa Banyuwangi bisa enggak? Bisa. Kan lare Banyuwangi kabeh kan? Alhamdulillah lare Banyuwangi saiki iki padha maju-maju kabeh, beda jaman isun. Leren nari, ayo milu, ayo milu. Saiki hing ditari wis mara kabeh. Alhamdulillah. Terus terang aja isun iki katanya pembicara tadi adalah pencipta tari, budayawan, seniman dan lain-lain parenjara yang disebut wis. Jadi dulur-dulur kabeh, isun niki terus terang saja aran isun niki dudu Slamet Menur, Slamet Abdur Rajab, Slamet AR. Lha kok dijuluki Menur? Soale isun niki pengen duwe percetakan Menur pengen. Saiki wis wis. Saiki diterusno ambe anak isun. Dulur-dulur kabeh, isun iki mulai tahun swidak iku wis menciptakan tari. Ya mungkin dulur-dulur kabeh wis weruh atau rungu tarian genjer-genjer. Pernah dengar enggak? Yaitu ciptaan isun yang pertama. Kemudian tahun 67 isun menciptakan, mungkin sudah pernah tahu atau dengar atau menarikan, yaitu tarian jaran goyang. Lah, boleh tangan. Abu, boleh tak? Abu isun gawe tarian jaran goyang mau. Ya bener jare omongane Kakang isun iki. Jaran goyang itu adalah tarian santet. Jadi tarian yang membutuhkan pengasihan.
Soale paran iso ceritane gawe jaran goyang. Soale iso nepis omongane wong luar Banyuwangi, jare santet Banyuwangi ku mematikan. Iku keliru. Lah, kanggo menjelaskan santet itu adalah pengajian, makanya wong Banyuwangi kan demen tari-tarian atau demen tontonan lah wis. Jadi iso niki gawe kanthi wong Banyuwangi ku seneng, artinya paham atau apa ya, ngerti tentang santet itu mau. Akhirnya tahun 67 saya menciptakan tarian jaran goyang. Itu jadi gimana ya, kita itu membuat supaya hanggun seneng kendi pun goyang artinya. Jadi artinya digoyang supaya seneng no awake ikut ceritane santet. Jadi pada tahun 67 terciptalah tarian jaran goyang. Kemudian selanjutnya tarian padang bulan, mungkin roh. Jadi ya semacam-macam, ada 12 tarian yang saya ciptakan. Terakhir yaitu tarian Perawan Sunti, mungkin roh. Jadi Perawan Sunti itu adalah saya ciptakan untuk menunjukkan pada umum bahwa perawan desa atau perawan sunti, perawan setir itu adalah lugu, tidak macam-macam. Zaman pengen perawan desa itu nang sawahku nggo kinangan. Mangkane kan ana perawan sunti metu sapa ya dikatan pundi kang disewon wanci kinangan ini tane parisas oleh nyagas tayangane gayo lintang gancang padak. Antara lain syairnya Perawan Sunti itu. Jadi Perawan Sunti adalah perawan yang polos. Jadi nong sawah itu nggo kinangan. Saya baran ya ning gampung. Iku mau gagas itu gampung. Jadi marek pare sawah di gampung, iyane nong sawah gagas. Paran cara Banyuwangi ini paran iku. Gagas iku. Muputi sak bareng pare yang keleleran iku. Jadi anu maning itu. Jadi makna dari Perawan Sunti adalah menceritakan bahwa perawan desa itu tidak main-main. Artinya sawah ya sawah, gampung. Ya mbuh saiki ngerti. Jadi ceritanya Perawan Sunti itu gede Mbak. Jadi makanya saya ciptakan lagu dan Perawan Sunti. Jadi istilah santet dan lain-lain itu untuk daerah Banyuwangi tidak ada makna jahat, tidak ada. Untuk pengasihan. Jadi bagaimana uang wadon yang seneng itu bisa katut. Nah itu nganggo ilmu santet itu. Pun kira cukup sekian omongan sun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Slamet Menur. Terima kasih untuk Bapak Slamet Menur atas hal yang diberikan. Wah, luar biasa sekali Bapak, seniman besar Banyuwangi ini. Selanjutnya mohon untuk Mas Agung, Saudara Muhammad Agung, untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi ini. Saya memperkenalkan dulu ya. Jadi saya adalah Muhammad Agung Pramono Putro yang kebetulan saya dari alumni UGM. Kemudian ketika ada kesempatan untuk maju untuk sebagai pemajuan kebudayaan, fasilitasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan, di mana ide saya dan juga dibantu teman-teman Mas Bagas dan juga Mas Habibi diterima oleh pihak BPK. Nah, jadi sebelumnya seperti ini. Tadi kita sudah mendapatkan pemaparan yang cukup menarik dari segi budayawan dari Pak Suhaimi yang memaparkan mengenai bagaimana sih makna atau istilah atau khazanah santet itu bagi masyarakat Using itu sendiri. Selanjutnya kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Slamet Menur yang saya hormati sebagai selaku seniman Banyuwangi, yang dimana karya-karyanya beliau ini begitu populer hingga saat ini. Salah satunya adalah tari jaran goyang tersebut. Nah, mengapa saya memilih kedua narasumber ini? Ya, salah satu alasan yang pertama adalah karena memang saya sudah memahami kapasitas dari Pak Suhaimi sebagai budayawan Banyuwangi dan sekaligus sebagai ketua adat Using Kemiren. Beliau sebagai orang asli Using Kemiren, beliau sebagai orang masyarakat setempat yang lekat dengan kebudayaan Using Kemiren, tentu juga ikut merasakan keresahan seperti apa yang saya rasakan. Di mana ketika kita keluar dari wilayah kita Banyuwangi, ketika kita ketemu dengan orang-orang baru yang di luar Banyuwangi, kalau kita ditanyai dari mana asal kita selalu seringkali merasa kurang percaya diri dan merasa minder ketika tiba-tiba kita itu selalu dikaitkan dengan tempat tinggalnya yang terkenal sebagai kota santet itu ya. Tempat tinggalnya yang terkenal sebagai pusat perdukunan itu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang seringkali membuat anak-anak Banyuwangi yang mungkin berada dan sekolah di luar Banyuwangi itu mungkin merasa sedikit minder mengakui identitasnya sebagai asli Using Banyuwangi. Nah, untuk itu kemudian tadi kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Slamet Menur, di mana kita bisa bayangkan di tahun 1967 bagaimana dedikasi beliau ini sudah ikut merasakan keresahan di tahun tersebut. Ini suatu hal yang luar biasa bagi saya. Di mana tahun 1967 tersebut beliau menciptakan sebuah tarian yang diadopsi dari kultur masyarakat setempat, yakni tari jaran goyang. Di mana jaran goyang tersebut itu sebenarnya adalah sebuah mantra pengasihan yang itu efeknya sangat luar biasa jika itu digunakan, tetapi dalam tanda kutip. Maksud dalam tanda kutip di sini adalah ini adalah cara untuk menghidupkan mantra tersebut. Kalau kita cuma baca mantra tersebut mungkin bisa, semua orang juga bisa baca mantra tersebut. Tetapi untuk menghidupkan mantra tersebut itu yang sangat sulit. Harus ada tata perilaku tersendiri, harus ada tata cara tirakatnya sendiri, hal-hal yang demikian yang seringkali masyarakat awam seperti kita yang di zaman modern saat ini tuh sudah nggak relevan yang pertama. Yang kedua, sudah nggak mau belajar hal-hal begituan, dan bahkan ini pengalaman sendiri gitulah ya, dimana ketika saya bertanya-tanya kepada orang tua saya, mbah-mbah saya, buyut-buyut saya yang masih hidup, alhamdulillah, saya menanyakan bagaimana sih caranya
santet itu, nah karena apa? Saya itu merasa sebagai orang Banyuwangi yang gagal. Kenapa sebagai orang Banyuwangi yang gagal? Karena saya nggak bisa santet itu sendiri. Karena saya nggak bisa mempraktekkan santet itu, dan saya merasa sebagai orang Banyuwangi yang gagal. Itu yang pertama ya. Tapi ya itu sedikit apa ya. Kemudian ketika saya tanya kepada orang tua saya, kepada mbah-mbah saya, itu mereka itu jawabannya sama. Mereka tidak mau mengajari saya untuk hal-hal demikian. Nah, itu pertanyaan saya lebih lanjut lagi, mengapa mereka tidak mau mengajari? Nah, ternyata jawabannya sama. Mereka tidak mau bahwa saya itu mendapatkan penilaian buruk dari orang lain ketika saya itu belajar santet, disalahartikan bahwa santet itu sebagai sesuatu yang menyakiti orang, hal-hal dan demikian. Nah, baiklah. Itu sedikit saja bagaimana saya bercerita, bagaimana pengalaman saya sebelum saya mendapatkan ide ini untuk lebih lanjut menggarapnya sebagai sebuah film dokumenter, kemudian sebuah acara sarasehan ini, dan juga dalam acara pameran ini. Dan untuk itu mungkin saya akan langsung saja masuk ke dalam materi diskusi kita kali ini. Kita ngobrol santai aja ya, karena apa ya, saya menyadari bahwa saya belum pantas juga dikatakan sebagai sejarawan Banyuwangi, tetapi karena ini adalah ide dari teman-teman saya, Mas Bagas dan Mas Habibi, ingin mendorong saya sebagai orang asli Banyuwangi untuk maju sebagai pembicara sendiri, begitu ya. Oke. Baiklah. Di mana judul dalam acara kali ini adalah Santet Banyuwangi Antara Memori dan Tradisi. Nah, untuk memahami santet Banyuwangi ini, kita tidak bisa dengan sederhana mungkin kita ini tahu dari orang luar yang seakan-akan itu menyederhanakan kata istilah santet. Nah, itu bagi saya itu ya, kalau dalam bidang sejarah, kalau yang menyederhanakan hal demikian itu istilahnya itu anakronis dalam sejarah. Mereka cuma bisa menjudge atau mereka bisa memberikan stigma, tapi mereka tidak bisa membuktikan seperti itu. Apalagi membuktikan secara akademis. Kalaupun mereka bisa membuktikan secara akademis bahwa santet itu adalah sesuatu yang salah bagi masyarakat Using Banyuwangi, ya nggak apa-apa, buktikan aja, seperti itulah. Nah, jadi santet Banyuwangi ini antara memori dan tradisi. Bagaimana santet itu dipahami secara terminologis itu bagian dari sebuah tradisi masyarakat di masa silam, bagian dari kebudayaan masyarakat Using di masa lalu. Kemudian santet itu juga menjadi sebuah memori atau tragedi bagi masyarakat Using itu sendiri. Nah, itu pengertian dari judul dalam acara diskusi kita kali ini. Untuk itu, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dari mana sih asal dari kesaktian atau paling enggak pengakuan bahwa masyarakat Using Banyuwangi ini dikenal memiliki kesaktian ataupun kedidakyaan seperti itu. Nah, untuk itu saya ingin memisahkan ya, agar tidak anakronis ya, di mana saya memisahkan terlebih dahulu. Di mana penjelasan saya ini akan mengawali dari kisah Kerajaan Blambangan. Nah, kisah Kerajaan Blambangan ini kita belum bisa menyebut sebagai masyarakat Using. Karena istilah Using itu baru kali muncul di abad 20-an. Untuk mengidentifikasi yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Belanda pada saat itu untuk mengidentifikasi orang-orang yang berada di ujung timur Pulau Jawa. Nah, jadi kita harus pisahkan ya antara tetapi paling tidak yang saya yakini adalah bahwa orang-orang Using ini adalah penduduk sisa dari Kerajaan Blambangan itu sendiri. Meskipun dalam dinamika atau perjalanannya itu terhadap adanya akulturasi kebudayaan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi saya akan mengawali kisah dari kesaktian dari orang-orang Blambangan. Di mana di masa Kerajaan Blambangan itu orang-orang Blambangan itu sudah dikenal memiliki kesaktian tinggi. Dalam beberapa kisah
babat seperti babat Belambangan, kemudian kisah-kisah dari babat-babat lain, itu mengisahkan bagaimana orang-orang Belambangan ini dahulunya dikenal memiliki sebuah kekhasan kesaktian, ataupun istilahnya itu bahkan sampai memiliki ciri-ciri bahwa itu orang Belambangan seperti itu. Nah, jadi sekitar tahun 1639 di mana Belambangan itu memang sih dari sebelum-sebelumnya Belambangan ini menjadi perebutan dua kekuatan besar, yakni perebutan kerajaan Hindu di Bali dan juga kerajaan Mataram Islam. Nah, dalam sebuah disertasi yang berjudul Java's Frontier: The Struggle of Hegemony of Belambangan tahun 1763 sampai 1813 yang sudah menjadi buku dan dibahasa Indonesiakan, yang berjudul Ujung Timur Jawa, Perebutan Hegemoni Belambangan tahun sekian, di mana ini menurut saya buku yang istilahnya itu memberikan penjelasan cukup banyak tentang bagaimana mengisahkan atau men-spill lah istilahnya kisah-kisah kesaktian dari orang-orang Belambangan di masa silam. Nah, di mana salah satunya adalah pada masa itu orang-orang Belambangan ini dijadikan sebagai bahan coban. Bahan coban ini adalah sebagai bahan uji coba. Uji coba keampuhan dari senjata orang-orang Mataram. Jika senjata yang dibuat ini tidak bisa menembus orang-orang Belambangan, itu berarti senjata yang dibuat oleh empu ini belum dikatakan sakti atau ampuh. Tetapi kalau senjata yang dibuat ini bisa menembus tubuh orang-orang Belambangan, ini berarti senjata ini bisa dikatakan sudah sakti seperti itu. Nah, itu adalah sedikit cerita atau kisah bagaimana pengakuan dari kesaktian dari orang-orang Belambangan di masa silam. Nah, itu dari pihak laki-laki. Lalu bagaimana dengan pihak perempuan? Nah, ternyata pada masa itu sebenarnya orang-orang Belambangan ini sudah istilahnya sudah terstigma. Karena kesaktiannya itu sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesaktian sebenarnya harusnya kita bicara mengenai identitas karena itu sebuah kebanggaan. Tetapi yang terjadi adalah itu bagian dari stigma, yakni orang-orang Belambangan ini distigma sebagai tiang pinggir dan juga tiang gani. Kenapa tiang pinggir? Karena memang mereka hidup dan tinggal di ujung timur Pulau Jawa. Kemudian di mana orang-orang ini dianggap sebagai orang-orang pinggir, orang-orang yang tersisihkan seperti itu dan lain sebagainya. Di mana tiang gani ini adalah para budak Belambangan yang dijadikan sebagai bahan coban. Sedangkan tiang pinggir ini adalah para budak perempuan yang dijadikan sebagai penyusu dari bayi-bayi kerajaan Mataram. Yang dipercaya itu seperti itu. Nah, kenapa kepercayaan itu bisa muncul? Karena begini, karena kesaktian yang diakui tersebut itu membuat sebuah kepercayaan pada saat itu bahwa jika seorang bayi yang disusui oleh budak dari Belambangan itu akan menjadi bayi yang kuat, bayi yang juga memiliki kesaktian, bayi yang juga memiliki kedikdayaan seperti itu, hal-hal semacam itu. Nah, hal-hal kepercayaan seperti itu yang populer di masa itu. Nah, salah satu ciri-ciri dari sekian banyaknya ciri-ciri yang terdapat dari orang Belambangan ini yang kemudian menjadi identifikasi tersendiri, yakni memiliki tanda sobek di kuku ibu jarinya, memiliki pusar di telapak tangannya, dan memiliki asi kehitaman semi wulung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada versi lain yang menyebutkan atau mengisahkan dari kisah kesaktian dari orang-orang Belambangan ini, terutama dalam hal pengasihan ya, di mana
dalam versi lain, sejak kapan sih ilmu santet itu apa istilahnya muncul bagi masyarakat Blambangan ataupun kemudian menjadi masyarakat Using. Nah, dalam versi lain itu menyebutkan itu pasca perang Puputan Bayu yang membuat penduduk Blambangan itu hanya tersisa 5.000, sekitar kurang lebih 5.000 orang. Nah, untuk memperbanyak keturunan pada saat itu mereka dengan terpaksa melakukan yang namanya rekayasa perkawinan. Nah, rekayasa perkawinan ini salah satunya adalah dengan cara santet. Mau tidak mau, mereka ini harus berjodoh. Mohon maaf, Mas Agung, 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi, oke. Nah, oke, jadi seperti itu. Oke, next, saya akan lanjut ke materi yang selanjutnya, periode yang selanjutnya. Pada periode abad 20-an, kesaktian dari orang-orang Blambangan ini kemudian diidentifikasi sebagai masyarakat Using. Nah, ini yang seperti saya ceritakan bahwa pada abad 20-an ini seorang penulis roman yang bernama Tan Bon San menulis roman Tiang Pinggir Seganten yang berjudul Digdaya yang rilis tahun 1935 dan juga 1936 muncul sequelnya ya yang berjudul Coban, di mana roman ini adalah mengisahkan dari kesaktian dari orang-orang Blambangan ini. Nah, novel Tan Bon San pada abad 20 itu mempengaruhi kuat membentuk istilahnya itu membentuk identitas dari masyarakat Using pada saat itu sebagai masyarakat yang memiliki kesaktian tinggi. Nah, tetapi pada sisi yang lain masyarakat Using yang kemudian diidentifikasi oleh sarjana-sarjana Belanda itu ternyata itu menjadi bahan olok-olok sebagai masyarakat yang udik, masyarakat yang kolot, masyarakat yang masih percaya dengan hal mistis, hal dan lain sebagainya. Nah, itu siapa yang memberikan stigma itu? Yang tentu dari etis lain. Nah, kenapa bisa mendapatkan stigma tersebut? Karena mereka ini dianggap terlalu defensif terhadap tradisi dan seni pertunjukan mereka sendiri. Karena seni dan pertunjukan mereka sendiri itu selalu lekat dengan hal-hal magis, dengan hal-hal ritual dan lain sebagainya. Nah, karena faktor kebudayaan ini yang kemudian membentuk kekuatan magis dalam orang-orang Using itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejak kapan stigma santet itu melekat? Setidaknya ada 2 peristiwa penting yang terjadi, yakni peristiwa G30S 1965, di mana itu adalah sebuah peristiwa nasional, kemudian juga menjadi peristiwa lokal di Banyuwangi, khususnya saya akan bercerita yang menimpa oleh masyarakat Using, di mana masyarakat Using itu mendapatkan stigma sebagai dukun santet karena pada saat itu masyarakat Using itu mayoritas menjadi anggota dan simpatisan dari Partai Komunis Indonesia. Nah, kemudian maka dari itu mereka ini ketika mereka ini pasca peristiwa G30S ini mereka ini peristiwa Algojo ya atau pembantaian di mana orang-orang Using ini akan dieksekusi pada saat itu. Mereka itu ketika mau diangkat, kisah-kisah yang beredar ketika saya riset itu ya, kisah-kisah yang beredar ketika mereka mau ditangkap, mereka itu bisa menghilang, ketika mereka mau ditembak, mereka itu kebal terhadap senjata dan lain sebagainya. Nah, itu cukup mempengaruhi bahwa kemudian membentuk sebuah stigma bahwa orang-orang Using ini dikatakan sebagai pelaku dukun santet pada tahun tersebut. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, ini saya agak cepat ya, karena waktunya sudah sedikit. Oke. Kemudian yang kedua adalah peristiwa isu dukun santet dan ninja tahun 1998. Ini yang paling mengakar kuat peristiwa ini. Kenapa? Karena efek dan dampaknya itu sampai sekarang. Karena pada saat itu isu dukun santet dan ninja menjadi sebuah headline pemberitaan secara nasional yang mengundang perhatian yang tidak hanya dari tokoh-tokoh politik pada saat itu seperti Pangap, kemudian tokoh kiai dan ulama nasional pada saat itu untuk ikut meredakan peristiwa yang terjadi di Banyuwangi. Nah, dinamika dan juga rumitnya permasalahan isu dukun santet dan ninja yang dibarengi ninja pada tahun 98
itu semakin membuat mengakar kuat stigma santet ini melekat sebagai stigma negatif bagi masyarakat Banyuwangi. Membuat masyarakat Banyuwangi dikenal sebagai pelaku dukun santet karena isu itu. Nah, padahal menurut saya pelaku ninjanya pun tidak diketahui secara pasti siapa pelakunya karena yang ditangkap pada tahun-tahun tersebut itu diduga dalam beberapa sumber koran itu dan media cetak itu adalah orang-orang istilahnya orang-orang simpatisan lah pada saat itu. Nah, Mas Agung sudah habis waktunya. Oke. Baik, Mas Agung terima kasih sekali sudah menjelaskan akar budaya dari santet itu sendiri mulai dari zaman kerajaan Blambangan hingga ini tadi tahun 98 ya Mas Agung ya. iya benar. Terima kasih sekali. Tiga narasumber sudah mengutarakan semua yang materi beliau-beliau dan sekarang waktunya untuk diskusi tanya jawab ya. Mungkin sebelum saya melempar pertanyaan kepada para audiens, saya ingin bertanya dulu pada Pak Slamet Menur. Saya penasaran sekali nih. Tadi kan Mas Agung sudah menyinggung sedikit Osing dan tahun 65 gitu ya, bahwa sering mendapat stigma. Ini saya ingin tahu sebagai seorang mahasiswa sejarah, saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih keadaan saat itu Pak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terus terang saja, saya ini kebetulan pada waktu itu tahun 65 sudah lulus dari sekolah. Jadi saya berkecimpung di dalam organisasi kesenian pada waktu itu. Dan pada waktu peristiwa 65 itu saya kira di Banyuwangi itu isu-isu itu belum masuk. Jadi yang masuk itu yang bergejolak itu menurut isu yang masuk itu di Jakarta. Jadi pada waktu itu tahun 65 situasi Banyuwangi itu masih kondusif. Artinya masih aman lah, tidak ada gejala apa-apa. Tapi setelah itu Mas, 66 itu barulah terjadi hal-hal yang menurut saya hal-hal yang tidak semerawut lah itu lah. Ada isu ini, isu itu, akhirnya orang yang berkecimpung seperti saya ya otomatis ya ketakutan juga gitu loh. Padahal pada waktu itu tidak ada apa-apa, isu itu dari pusat gitu loh. Jadi saya pada waktu itu ya masih aktif di kesenian. Dan tahun 67 malah saya menciptakan tari jaran goyang itu. Sampai 72 terakhir saya menciptakan tari perawan sunti. Itu. Apakah pada tahun itu Banyuwangi sudah terkenal sebagai kota santet gitu Pak? Memang Banyuwangi terkenal sejak saya kecil Mas. Sejak saya masih kecil itu Banyuwangi terkenal santet. Tapi pada waktu itu kalau menurut saya santet Banyuwangi itu tidak seperti santet-santet di luar Banyuwangi. Kalau santet di Banyuwangi itu adalah berisi tentang pengasihan. Jadi ilmu pengasihan, ilmu yang menarik bagaimana orang itu bisa tertarik pada yang nyantet ini. Itu aja. Terima kasih Pak Slamet Menur. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 3 dulu ya. Monggo angkat jari, angkat tangan, ayo. Masnya yang di sana, terus masnya juga, satu dong cewek siapa gitu. Nah itu di belakang mbaknya. Mbaknya jadi tanya mbak. Loh, kok jadi. Oke baik, masnya dulu yang angkat tangan di pojok sana ya. Sebutkan, mic-nya nggak ada mic-nya. Sebutkan nama dan asal instansi gitu, kampus atau di mana ya. Bentar Mas.
Halo, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ananda Nopalevi. Saya tuh dari Uniba Prodi Sejarah. Saya mau nanya, ini tolong jelaskan apa yang terjadi pada peristiwa Dukun Ninja tahun 1998. 1998. Terima kasih. Mohon maaf Mas, pertanyaan ditujukan untuk siapa ya Mas? Pertanyaannya untuk siapa atau kesemuanya atau khusus untuk satu orang siapa? Nur Yahman tuh dari mana tuh? Yang jelaskan. Mas Agung ini, maaf, Mas Agung ini itu narasumber. Oh ya, berarti pertanyaannya Mas Pahlevi ini ditujukan kepada untuk Mas Agung gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya mbaknya dulu coba, mbaknya. Di balik partisi itu Mbak Ingrid. Ketutupan itu Mbak. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Via dari Instansi Politeknik Pariwisata Makassar. Di sini saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak narasumbernya. Izinkan saya bertanya, pertanyaan saya yaitu bagaimana ciri-ciri awal mula orang yang terkena santet dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Terima kasih. Ini ditujukan kepada semuanya Mbak? Iya. Oke. Siapapun. Terus Masnya tadi ya? Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Muhammad Tamamuniam dari Bentar Mas, pelan-pelan. Siapa namanya? Ya. Nama saya Tamam. Oh, Tamam. Dari Universitas Brawijaya Malang. Saya ingin bertanya terutama kepada para sepuh mengenai bagaimana dulu pemulihan setelah tragedi itu, terutama kan dulu dikenal dengan sangat dikenal pelaku-pelaku sejarah, pelaku kebudayaan itu sebagai simpatisan PKI, di mana ya emang PKI itu menarik hati rakyat dengan kebudayaan itu sendiri. Lah, ketika terjadi tragedi itu, apakah ada ketakutan tersendiri bagi pelaku-pelaku kebudayaan itu untuk menaikkan atau menyuarakan lagi kembali kebudayaan yang ada di Banyuwangi, termasuk salah satunya santet itu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tamam. Mbak Ingrid bisa dibantu mic-nya Mbak? Ya. Agung dulu. Jadi ini pertanyaan pertama dari Mas Muhammad Nur Pahlevi ya? Betul ya? Ini untuk Mas Agung. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih peristiwa dukun atau ninja ini tahun 98 ini? Coba Mas, silakan. Oh, oke. Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas siapa tadi? Muhammad Nur Pahlevi. Muhammad Nur Pahlevi. Ya, mohon maaf karena memang terpotong oleh waktu sehingga saya belum cukup menjelaskan secara kronologis dan juga secara detail bagaimana peristiwa isu dukun santet dan ninja tahun 1998 tersebut. Nah, jadi di sini saya akan memulai sebuah kisah yang mungkin bisa dikatakan cukup kronologis ya, di mana isu dukun santet diawali dari sebuah isu dukun santet. Nah, sebelum bulan Februari tahun 1998 itu sudah ada beberapa aksi massa secara spontan, yakni memburu orang-orang yang diduga sebagai pelaku dukun santet. Nah, tetapi ini kenapa ini bisa terjadi? Karena yang pertama itu karena permasalahan konflik sosial. Saya mengibaratkan seperti ini. Saya mengibaratkan saja agar mudah dipahami ya. Mengibaratkan seperti ini. Jika konflik sosial yang terjadi pada saya itu adalah jika saya semisal tidak suka dengan si A, kemudian ataupun saya sedang istilahnya melakukan mengalami sedang perebutan hak tanah warisan dengan si B,
kemudian saya memenangkan tanah hak warisan tersebut. Nah, kemudian saya itu secara tiba-tiba mendapatkan tuduhan sebagai pelaku dukun santet secara mudah gitu loh pada saat itu. Nah, dan pada saat itu isu itu mudah digoreng pada saat itu. Nah, jadi konflik sosial yang terjadi pada awal-awal itu karena permasalahan karena saling tidak suka, karena saling tersinggung, kemudian saling kemudian perebutan tanah warisan. Dan itu terjadi di beberapa desa dan kecamatan di Banyuwangi. Nah, oleh karena itu ternyata aksi spontan dari masyarakat ini semakin meluas yang terjadi pada saat itu. Kemudian pada tanggal 6 Februari 1998 keluarlah radiogram pertama dari Bupati pada saat itu. Yakni di mana radiogram pertama ini adalah untuk mendata orang-orang yang diduga sebagai atau berprofesi sebagai dukun pengobatan alternatif pada saat itu. Nah, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah aksi spontan dari masyarakat ini semakin meluas lagi. Nah, kemudian pada tanggal 17 September 1998, Bupati ini mengeluarkan radiogram kedua. Nah, tetapi keluarnya radiogram yang kedua ini kemudian membuat korban yang jatuh ini semakin banyak. Di mana 2-9 korban setiap harinya. Nah, jadi beberapa surat kabar pada saat itu seperti Jawa Pos dan Surabaya Pos itu mengabarkan bahwa diduga karena radiogram dari Bupati yang kedua ini itu membocorkan ciri-ciri fisik, kemudian inisial nama, kemudian ciri-ciri rumah dari orang yang diduga sebagai pelaku dukun santet, di mana orang yang akan menjadi sasaran pembunuhan pada saat itu sudah ada tanda silang di rumahnya, tanda silang merah. Nah, beberapa kisah yang saya dapatkan dari beberapa orang mengenai yang terduga sebagai tuduhan pelaku dukun santet yang meski pada saat itu belum sebenarnya terbukti bersalah, tapi menjadi korban dari kriminalisasi. Nah, di mana isu dukun santet ini kemudian menjadi sebuah headline utama media cetak nasional. Nah, kemudian pada tanggal 7 Oktober 1998, di mana hal ini mengundang Gus Dur dan Pangap, yaitu Panglima ABRI, sampai turun tangan ke Banyuwangi untuk turut meredam aksi massa. Nah, karena setelah radiogram kedua ini muncullah peristiwa yang kedua, yakni, mohon maaf ada yang terlewat tadi, muncul peristiwa yang kedua yakni isu ninja. Nah, di mana ini malah berbalik. Yang sebelumnya ini aksi spontan masyarakat menjadi sebuah aksi yang terorganisir pasca radiogram kedua keluar. Nah, ini berdasarkan beberapa media cetak seperti koran dan surat kabar pada saat itu. Nah, kemudian ketika 7 Oktober 1998 Gus Dur dan Pangap sampai turun tangan, kemudian ini malah berbalik, masyarakat ini malah memburu ninja. Karena apa? Karena yang sebelumnya sasarannya itu pelaku yang diduga pelaku dukun santet, ini sasarannya ninja ini adalah mayoritas adalah tokoh ulama dan agama. Dan sebagian besar dari tokoh NU dan juga PKB. Maka dari itu Gus Dur sampai turun tangan pada saat itu. Nah, kemudian sejak bulan November massa ini mendesak Bupati untuk mengundurkan diri. Desakan ini juga muncul dari kelompok 101 yang juga mendesak pengunduran Bupati. Pada akhirnya pada tanggal 4 Mei 1999 keluarlah surat pengunduran Bupati. Nah, di mana pasca pengunduran Bupati ini isu ninja dan isu dukun santet dan isu ninja ini tiba-tiba menghilang atau menguap begitu saja. Nah, itu bisa mungkin saya kembalikan lagi bagaimana pendapat dari audiens terkait pemaparan saya tadi. Apakah benar adanya isu dukun santet tersebut? Apakah benar adanya isu ninja tersebut? Karena sampai sekarang pelaku-pelakunya itu belum terbukti bahwa itu pelaku ninja yang sebenarnya. Karena yang diusulkan pada saat itu ketika kemunculan ninja banyak gelandangan-gelandangan dan orang gila yang muncul.
Tetapi kalau mereka itu gila, ditanyai namanya itu mereka itu jawab. Tapi ketika ditanyai alamatnya mereka nggak bisa jawab. Nah, kadang-kadang mereka itu dicurigai membawa walkie-talkie seperti itu. Nah, orang-orang ini yang kemudian menjadi perburuan massa pada saat itu. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan secara kronologis, Mas. Apakah ada feedback? Ya. Baik, Mbak. Iya. Oh, langsung aja. Yang keras saja, Mas. Oke. Monggo, Mas. Jadi saya jelaskan dulu. Awalnya ketika radiogram pertama itu yang terjadi aksi massa secara spontan, yakni memburu pelaku orang-orang yang dituduh sebagai pelaku dukun santet. Ini muncullah isu dukun santet. Saya silakan faktor A, isu dukun santet keluar. Nah, ketika radiogram kedua keluar, saya silakan yang B. Radiogram kedua keluar pada tanggal 17 September 1998. Ini aksi massa ini bukan lagi secara spontan, tetapi aksi yang lebih terorganisir, di mana sudah diketahui inisialnya, sudah diketahui ciri-ciri rumahnya. Nah, itu kan salah satu bentuk identifikasi secara terorganisir hal semacam itu. Nah, kemudian yang awalnya ini memburu orang-orang yang dituduh sebagai pelaku dukun santet, ketika radiogram kedua keluar, seperti yang dinyatakan oleh Jawa Pos dan juga Surabaya Pos, kemudian setelah radiogram kedua ini keluar, muncullah orang-orang yang disebut ninja. Ninja ini memburu orang-orang yang sebagian besar belum terbukti bersalah, tetapi mayoritas adalah tokoh-tokoh agama dan ulama pada saat itu di Banyuwangi. Nah, inilah yang memancing kemarahan dari tokoh-tokoh politik nasional dari PKB, terutama pada saat itu Gus Dur sampai ikut turun tangan mendamaikan situasi. Memang kita harus membedakan, pertama isu yang muncul adalah isu dukun santet. Tetapi ketika radiogram kedua yang keluar, seperti yang dikutip dari Jawa Pos, itu isu ninja yang muncul, di mana ini sebuah keadaan yang berbalik. Nah, bahkan sampai lebih detail lagi, Harian Surya itu menyatakan bahwa ini tuh radiogram kedua itu semacam blunder. Blunder pada saat itu, keputusan blunder yang diambil oleh Bupati. Karena radiogram kedua ini lebih detail lagi mencirikan orang-orang yang membocorkan istilahnya identitas orang-orang yang dituduh sebagai pelaku dukun santet. Padahal orang tersebut dalam beberapa publik pameran saya itu, display pameran saya itu, ada yang kesehariannya itu sebagai guru ngaji, sebagai apa ya, istilahnya takmir masjid. Nah, itu keadaannya berbalik, bukan orang yang dituduh sebagai pelaku dukun santet, tetapi malah ulama atau tokoh agama yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu. Bisa dimengerti, Mas? Bisa? Oke. Terima kasih. Apakah ada feedback lagi? Jadi gini, Mas Pahlevi, kenapa disebut ninja? Karena mereka yang memburu terduga dukun santet itu pakai penutup kepala terus pakai pedang, Mas. Jadi kayak ninja di Jepang itu, Mas. Makanya mereka disebut sebagai ninja. Tapi sebenarnya mereka bukan ninja, tapi memang ya pembunuh aja gitu. Yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Agung bahwa awalnya itu yang muncul adalah isu dukun santet dari awal perebutan tanah ya, Mas Agung. Iya. Perebutan tanah, terus yang kalah itu menghembuskan isu bahwa wah dia adalah pelaku dukun santet, sehingga memicu kemarahan massa gitu. Nah, yang tadinya memburu terduga dukun santet itu malah kemudian menjadi diburu ya. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Jadi terbalik begitu yang tadi dijelaskan oleh Mas Agung. Yang kedua ini dari Mbak Afia, ini mungkin untuk para sesepuh ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang terkena santet? Mungkin bisa dari Pak Suhaimi dulu, Ketua Adat Osing. Monggo Pak Suhaimi. Ya, terima kasih. Nah, untuk ciri-ciri yang kena
mantra pengasian atau santet itu, Bu. Memang awalnya merasa nggak suka gitu, tapi setelah kena pengaruh mantra itu, biasanya kalau ketemu orangnya juga masih merasa nggak suka, tapi setelah ditinggal itu kayaknya merasa rindu gitu. Jadi itulah, kadang-kadang juga bisa melewati mimpi. Kok tiba-tiba saya memimpikan orang ini seperti itu. Tapi gini, dengan santet tanpa ada komunikasi nggak bisa. Misalnya orangnya nggak kenal, tiba-tiba kita santet nggak bisa. Jadi yang paling tidak kita pernah komunikasi, atau juga pernah ditembak, artinya menolak, itu yang paling itu. Jadi maunya benci, tiba-tiba kok merasa rindu, terus ingat terus, itu udah ciri-ciri kena itu. Jadi yang tadinya sudah masa bodoh ndak ingat itu, tapi setelah itu kok selalu mengingat gitu loh. Mengingat terus, merasa ingin ketemu terus, itu adalah ciri-ciri orang kena itu santet itu sendiri. Tapi yang paling pasti itu adalah biasanya lewat mimpi gitu. Tiba-tiba ketemu ini dengan kita bermesraan dan lain sebagainya, itu adalah ciri-ciri orang yang kena seperti itu, Pak. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Slamet. Ada tambahan? Oh enggak, cukup sih. Baik, yang ketiga ini pertanyaan dari Mas Tamam dari Universitas Brawijaya Malang ini. Bagaimana pemulihan trauma 65 ya Mas? Terutama di tahun 65 itu di Banyuwangi. Kan tadi disebutkan bahwa di tahun 65 itu Banyuwangi cukup cukup panas gitu ya. Nah ini bagaimana sih pemulihan traumanya? Apakah masih ada keraguan untuk menonjolkan atau menceritakan masa itu atau bagaimana? Silakan. Mungkin Bapak Slamet mungkin ya, sebagai seorang sesepuhnya. Ya, kasih. Terima kasih. Apa yang ditanyakan pada saya yaitu tentang peristiwa 65 ya Mas. Tentang keseniannya apa tentang apa itu? Ini trauma dalam apa Mas? Iya. Jadi ketika tahun 65 kan termasuk yang dalam lembaga kebudayaan kiri itu kan banyak yang dihilangkan oleh Orde Baru begitu. Apakah orang-orang yang masih sugeng gitu masih masih mau untuk menceritakan masa itu gitu Pak? Atau mau dikubur dalam-dalam atau bagaimana gitu? Terima kasih. Kebetulan Mas, saya ini adalah pelaku sejarah tahun 65. Pada waktu itu saya aktif di kesenian, yang mana kesenian itu tergabung dalam Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat, yang menurut orang-orang adalah underbawnya PKI. Nah, di situ saya bergabung di dalam Lekra, tapi di dalam organisasi saya sendiri yang pada waktu itu adalah bernama Sri Muda, Seni Rakyat Indonesia Muda. Ya di dalamnya itu banyak seniman-seniman atau sastrawan atau budayawan yang tergabung dalam Sri Muda, termasuk saya. Dan di Sri Muda saya sebagai pencipta tari, yaitu tari genjer-genjer. Tari banyaklah, tari nandur jagung, genjer-genjer, seduluran, yang mana tergabung dalam Lekra. Kemudian setelah peristiwa itu Mas, dari seniman-seniman itu untuk mengamankan itu, mereka itu kemudian ditarik ke LKN. Jadi pertama di Lekra, kemudian di LKN.
LKN itu adalah lembaga kesenian nasional di bawah naungan PNI pada waktu itu. Jadi di dalam LKN itu banyak seniman-seniman atau sastrawan itu ditarik ke LKN untuk menyelamatkan atau mengamankan mereka. Soalnya banyak seniman-seniman atau pencipta-pencipta lagu itu banyak yang diburu gitu. Nah, untuk menyelamatkan itu kemudian organisasi yang di bawah naungan TNI LKN tadi itu ditarik ke LKN untuk menyelamatkan dari mereka dan untuk menyelamatkan dari karya-karya mereka. Nah, di LKN sendiri saya juga menciptakan antara lain yaitu tadi itu jaran goyang, seduluran, tari nelayan, tari tani, dan dari pencipta lagu itu banyak seperti Ulan Andung-Andung, itu adalah karya dari orang-orang Lekra. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet Menur. Bagaimana Mas? Sudah menjawab? Baik, kita buka lagi sesi kedua, 3 penanya lagi, monggo silahkan. Waduh banyak, waduh tuh. Oke, yang pertama tadi saya lihat mbaknya yang pakai seragam dulu. Terus SMA. Mic. Monggo Mbak. Sebutkan nama dan juga instansi sekolahnya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Rara dari SMAN Negeri 1 Banyuwangi. Saya mau bertanya, apakah santet saat ini masih relevan karena stigma Banyuwangi Kota santet mulai luntur? Dan bagaimana kita sebagai generasi muda sebaiknya memaknai santet untuk dilestarikan ataukah diturunkan turun-temurun agar tidak punah atau seperti apa? Terima kasih. Ye. Ini berarti ke seluruh pembicara nggih? Terus dari masnya yang paling belakang pojok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Femas Sardian Yusuf dari Prodi Sejarah Uniba. Jadi sebelum ke pertanyaan kami sedikit cerita dulu nggih. Nggih. Ketika beberapa pekan lalu kan kami main ke Jember, Pak. Dan ketika Jember, saya bertemu dengan orang-orang baru. Dan ketika mereka tanya alamat saya mana, alamat saya Banyuwangi. Dan secara spontan teman saya itu, oh santet ini. Nah dari sana lantas kami menanyakan, lah kok bisa sih sampai mengira Banyuwangi itu santet? Dan ketika itu mereka menjawab, soalnya gini Mas, di kampung saya ada beberapa orang itu terkena santet kiriman dari Banyuwangi katanya. Dan itu nggak cuma 1-2 orang. Nah, jadi apakah itu bisa dikatakan santet? Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Pak narasumber tadi kan santet itu ialah pengasihan. Ilmu pengasihan, dan di sini ilmu pengasihan nggak cuma santet, yaitu salah satunya adalah pelet, Pak. Yang saya tanyakan adalah apa perbedaan pelet dan santet? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaknya yang ini ngacung di depan ini, pakai alma mater biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pipi dari Uniba. Saya mau bertanya kepada Bapak Suhaimi. Saya penasaran dengan tari gandrung yang tadi termasuk dalam macam-macam santet. Nah, tari gandrung ini kan yang dimana menurut stigma masyarakat itu penari gandrung itu selalu menggunakan susuk. Nah, susuk itu kan untuk memikat ya Pak katanya. Pertanyaan saya, apakah penggunaan susuk itu juga termasuk dalam mantra pengasihan? Terima kasih. Oke, baik. Ini pertama dari Mbak Rara ya, SMA 1 Banyuwangi. Ini
mungkin ke semua narasumber ini. Apakah santet itu masih ada di Banyuwangi? Terus bagaimana cara anak muda ini memaknai santet? Apakah harus menurunkannya atau bagaimana, Pak? Monggo. Ya, yang ditanyakan ada apakah masih ada gitu, Pak, ya, untuk santet, apa masih tetap dijaga? Memang santet itu sampai sekarang masih tetap ada, masih ada yang banyak yang percaya. Itu saya sering ketemu itu bahwa permasalahan cinta sebenarnya. Tapi untuk saya menjelaskan dulu sebelum menjawab seterusnya, perbedaan antara santet dan pelet itu hanya berbeda bahasa, Mas. Kalau pelet itu orang Jawa, tapi kalau orang Banyuwangi itu adalah santet. Itu mungkin anunya sama gitu loh. Pelet kalau bahasa Jawanya mungkin supaya lengket gitu loh, memelet. Termasuk santet gitu loh. Terus antara perbedaan santet dengan sihir yang membuat orang sakit itu, jadi di sini kalau sihir orang membuat orang sakit itu adalah disebut sowuk. Itu orang Banyuwangi mengatakan seperti itu, sowuk. Makanya kalau ada orang sakitnya itu aneh, katanya kena angin gitu. Itu perbedaan antara santet dan sihir tadi. Jadi makanya kalau mengatakan santet itu sebagai dianggap sihir yang untuk mematikan orang buat sakit itu keliru. Jadi antara santet dengan sowuk itu beda. Kalau yang berbahaya itu yang sowuk tadi, makanya kalau ada sakitnya aneh apa itu, oh itu kena angin katanya, kena sowuk seperti itu. Nah, jadi untuk pelestarian itu sekarang yang dilestarikan sekarang ini bukan sowuknya. Sowuknya sekarang mungkin sudah hampir enggak ada di Banyuwangi atau khususnya di masyarakat Using. Karena setelah apa itu terjadinya ninja itu, Mas, ya. Peristiwa ninja, karena sebagian kalau itu sudah dianggap oh ini punya sowuk, itu bukan, kalau di daerah saya itu enggak sampai terjadi seperti itu karena itu hanya diusir gitu aja gitu. Nah, itu. Tapi yang sekarang yang dijaga dan dilestarikan adalah ilmu pengasihan. Karena ilmu pengasihan itu dianggap untuk bisa dianggap positif, karena untuk menyatukan seseorang, ya sehingga orang berumah tangga yang bermasalah, misalnya kena gangguan pihak lain dan lain sebagainya, itu bisa untuk digunakan untuk menyatukan kembali. Itu adalah sisi positifnya seperti itu. Jadi santet sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Itu juga saya sering kedatangan tamu karena saya ada di YouTube meleskan mantra jaran goyang dan lain sebagainya. Sering datang ke rumah minta mantra itu. Ya saya kasih mantranya, tapi tidak tahu gimana cara menggunakan untuk itu. Walaupun hafal mantranya, tapi kalau prosesnya tidak dilakukan nggak ada reaksi apa-apa. Nah itu. Dengan salah satunya harus pernah komunikasi. Terus berkaitan dengan susuk tadi, Mas, ya, langsung saya jawab susuk. Susuk itu juga sejenis santet, juga pengasihan juga, gitu. Tapi susuk itu kebanyakan para perempuan atau cewek. Dengan susuk itu tanpa mantra. Jadi pelaku ini juga tanpa melakukan apa-apa, hanya seorang yang mempunyai ilmu mantra itu yang memasukkan susuk itu sendiri kepada si yang meminta dikasih susuk itu sendiri. Biasanya pakai emas, itu pakai emas dimasukkan. Jadi dimasukkan di sini biasanya itu auranya itu kan berbeda. Itu tanpa mantra, si pelaku ini tanpa mantra. Itu pokoknya kita dimasuki itu yang sudah diisi mantra oleh oleh
para orang tua yang sudah menguasai ilmu itu sudah dimasukkan itu. Jadi itu akan berjangka waktu yang lama itu masih tetap sebelum dicabut itu loh. Itu. Tapi kalau menggunakan santet pengasihan atau mantra tadi, itu harus pelakunya yang itu melakukan sesuatu. Itu. Misalnya dikasih mantranya, harus melakukan puasa dan lain sebagainya itu. Tapi kalau susuk tidak. Pokoknya datang ke rumahnya orang tua, Pak, saya ingin masang susuk. Ya sudah, suruh beli emas, lalu dimasukkan gitu. Jadi selama tidak dilepas itu masih tetap itu ada aura tersendiri. Itulah adalah susuk. Mungkin itu sebenarnya. Apakah ada tambahan dari pembicara yang lain? Oh, baik. Ini saya pikir nih 3 ini sudah terjawab semua, nggih. Jadi kita buka lagi satu kesempatan sesi pertanyaan lagi. 3 orang penanya. Monggo, waduh semangat sekali Mbaknya. Oke, siap. 1, 2, 1 lagi. Oh, ya siap. Mbaknya itu yang tengah itu, ya, pakai hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lita Dwisari dari Universitas PGRI Banyuwangi. Ini pertanyaan untuk Pak Suhaimin. Tadi dikatakan bahwa ilmu santet adalah ilmu pengasihan, di mana ilmu pengasihan butuh mantra dan syarat. Untuk bisa dihidupkan, pertanyaan saya, apakah ilmu yang dapat diturunkan pada turunan tanpa melalui syarat itu bisa? Nah, apa harus tetap melakukan syarat tersebut? Terima kasih. Belakangnya Mbak itu. Mbaknya tadi yang belakang. Mbaknya tanya ya? Ya, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Abel Askaromania, saya dari Pelan-pelan Mbak. perwakilan Uniba. Abel. Abel, siap. Pertanyaannya saya, tadi kan Bapak menjelaskan menyantet itu kan dengan mantra gitu ya. Itu dari mantra tersebut itu apakah bisa diturunkan secara turun-menurun atau hanya emang orang-orang tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir, masnya, mas pojok belakang, sini sih Mbak, kiri sini, pojok itu, pakai baju merah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Universitas Brawijaya Malang. Pertanyaan saya arahkan ke para sesepuh ya. Kan tadi diterangkan bahwa ada santet yang itu adalah ilmu pengasihan ya. Dan apakah prosedur santet itu dibantu oleh pihak lain, dan kalau ada bantuan dari pihak lain itu siapa gitu? Makasih. Ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama dari Mbak Rita, Universitas PGRI. Untuk Pak Suhaimi, jadi apakah ilmu turunan itu harus melakukan syarat-syarat juga, Pak? Ya, gini. Jadi sebenarnya kalau ilmu santet itu tidak ada yang istilahnya keturunan, Pak. Walaupun keturunannya, tapi dia tidak mau mempelajari itu ya juga nggak punya gitu loh. Jadi siapapun bisa mempelajari itu, jadi tidak ada unsur harus keturunan, enggak. Jadi walaupun keturunan harus melalui proses juga gitu. Jadi untuk menguasai ilmu-ilmu seperti itu juga harus ada guru. Tidak bisa hanya membaca nanti terus dilakukan gitu, enggak. Harus ada ritual-ritual untuk memasukkan ilmu itu sendiri.
Walaupun sudah dipelajari mantra-mantranya semua sudah hafal itu tanpa dimasukkan oleh gurunya kepada dirinya itu nggak akan bereaksi apa-apa, nggak akan masuk gitu loh. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk menguasai itu sendiri. Makanya bukan keturunan dan juga tidak semuanya bisa. Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Itu. Jadi intinya untuk memasukkan ilmu itu juga ada ritualnya sendiri. Nanti setelah dipelajari ini pelajarannya ini mantra-mantranya ini. Nah, setelah hari-hari tertentu yang sudah ditentukan oleh guru, itu dimasukkan oleh gurunya. Biasanya dimandikan dengan air kembang. Itu untuk memasukkan ilmu itu. Jadi tidak ada unsur keturunan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Suhaimi atas jawabannya. Yang kedua pertanyaan dari Mbak Abel. Tadi apa Mbak pertanyaan? Ya, langsung aja. Oh sudah ya, sudah terjawab ya. Yeah. Dan terakhir Mas mungkin saya kira hampir sama pertanyaan Mbak itu sama Mbak ini. Sekalian jadi saya jawab tadi sudah itu mantra-mantra itu bukan keturunan tapi harus dipelajari itu. Terus ada syarat-syarat tertentu untuk menguasai ilmu itu sendiri. Itu. Terus ini yang terakhir dari Mas Rizky dari UB. Apakah proses santet itu dibantu pihak lain? Nah ini pihak lain itu maksudnya pihak apa Mas? Pihak atau pihak gitu? Apa itu? Oh pihak goib katanya Pak. Jadi gini, kalau untuk ilmu pengasihan tidak ada Mas untuk pihak ketiga untuk membantu. Karena itu dari mantra murni dari kita sendiri. Kemungkinan kalau yang dikatakan orang sihir itu mungkin bisa juga itu ada bantuan dari makhluk gaib juga. Tapi kalau untuk santet nggak ada. Itu murni dari mantra itu sendiri. Dari diri orang yang melakukan mengucapkan mantra itu sendiri. Yang ditujukan secara khusus kepada siapa seperti itu. Ya. Jadi dengan menggunakan mantra itu tadi. Jadi kita menggunakan mantra, termasuk gini, ada mantra aji jaran goyang ya. Ini arti sana mantra aji kujaran goyang. Sun goyang ning tengah latar. Opat-opatku lawe wenang, sodoku apa itu cementikku sodo lanang. Tak sabetake gunung jogruk segoro asat, tak sabetake atine si jabang bayi itu loh, yang disebut nama itu. Sido edan, sido gendeng, ojo mari-mari kadung sing isun kang nambeni. Itu contoh mantra itu gitu. Jadi itulah yang apa itu. Apalagi makanya ya saya sampaikan kalau tidak pernah komunikasi nggak bisa gitu. Tapi kalau sihir, walaupun nggak pernah komunikasi, tahu namanya karena ada yang diutus. Itu mungkin sihir seperti itu mungkin ya. Tapi kalau mantra pengasihan tandet tanpa ada komunikasi nggak bisa. Karena nggak ada sambungan tadi. Jadi apalagi yang paling manjur ya. Pernah komunikasi atau pernah ditolak itu yang itu sekali karena itu. Jadi seperti ciptaan Pak Slamet tari jaran goyang, karena itu kan awalnya ditolak cintanya oleh cewek sehingga menggunakan mantra aji jaran goyang saya itu itulah. Jadi saya kira kalau santet itu nggak ada bantuan pihak lain, nggak ada, murni dari keampuhan mantra itu sendiri itu. Ya melalui proses tadi Mas, harus puasa sekian hari terus dimasukkan ke dirinya ilmunya itu namanya ilmu. Jadi kalau untuk ilmu seperti itu gak bisa membuktikan secara nyata gitu kan.
Bagaimana sih kok bisa manjur apa gitu? Ya kita nggak bisa karena ilmu, ya gitu kan. Jadi memang kadang-kadang orang dulu itu karena orang itu tirakatnya kuat, ya nggak perlu mantra, ucapannya itu pun juga itu. Jadi yang penting itu adalah proses untuk mensucikan diri kita ini, membersihkan diri kita. Itu karena ilmu-ilmu tanpa didasari dengan kesucian itu nggak bisa gitu. Makanya mantra pengasihan itu tidak bisa digunakan sembarangan. Nah, kalau memang benar-benar untuk digunakan untuk kebaikan, ya itu akan bereaksi. Makanya ada para guru-guru itu sudah betua, jangan sekali-kali digunakan main-main. Nah, kan gitu. Kalau digunakan seperti itu tidak akan ada reaksi. Makanya kalau memang bisa digitukan ya semua orang wah ada Rana itu cewek ini cantik saya tembak langsung, nggak bisa gitu. Harus melalui proses gitu loh. Nah itu mungkin ya itu ya. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari pembicara yang lain, Mas Agung? Mungkin saya akan sedikit tadi ini sebenarnya pertanyaan udah kelewat Mas Bagas. Pertanyaan dari Mas siapa tadi yang tadi pengalaman ketika ke Jember terus di apa? Oh iya, disantet gitu. Iya. Itu santet apa-apa gitu. Itu santet apa-apa gitu ya. Ya. Saya sedikit aja ya. Jadi menurut saya itu apa yang dipahami oleh temennya Mas siapa tadi? Temas, ya. Saya catat ya biar nggak lupa. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh temennya Mas Temas ini juga terjadi ke semua orang Banyuwangi ketika ketemu orang luar Banyuwangi. Nah, termasuk saya pun dan demikian, di mana kalau menurut saya itu yang dipahami oleh temennya Mas Temas itu hanya ini aja, sebatas kekeliruan pemahaman. Kekeliruan pemahaman bahwa temannya Mas Temas ini memahami bahwa santet itu adalah sesuatu yang menyakiti. Nah, padahal dalam khazanah kebudayaan Using, Banyuwangi, bahwa seperti yang tadi disampaikan, bahwa santet itu dalam khazanah budaya Banyuwangi itu sebagai ilmu pengasihan. Nah, menurut saya itu permasalahan, istilahnya permasalahan terminologis ya. Nah, seharusnya pertanyaannya itu bukan begitu, tapi begini, mengapa hanya Banyuwangi saja yang mendapatkan stigma tersebut? Nah, apakah daerah-daerah lain tidak mengalami peristiwa yang serupa? Kalau kita ke arah barat, ke daerah Semarang, Pati, Jepara, itu sama, mereka juga mengalami peristiwa ninja. Kalau kita bicara santet, itu sama, di Banten juga terkenal santet. Ke arah timur, ke Bali juga mereka tahu santet. Mereka juga budaya dalam bahasa budaya mereka juga ngerti santet itu ilmu apa. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa ini ada kekeliruan dan mengapa hanya dari beberapa daerah itu yang padahal kalau istilahnya peristiwa, kalau diulik peristiwa sejarahnya itu sama-sama mengalaminya, seperti Semarang, Pati, Jepara itu sama-sama mengalaminya. Kemudian Probolinggo, Jember dan juga Situbondo itu juga sama-sama mengalami isu dukun santet pada 98, tapi kenapa hanya Banyuwangi yang mendapatkan stigma tersebut? Nah, bagi saya itu adalah tidak lepas dari faktor kebudayaan, di mana faktor kebudayaan ini yang mempengaruhi paling kuat. Seperti kita gini deh, dalam masyarakat Banyuwangi, dalam kebudayaannya itu selalu dekat dengan perilaku ilmu-ilmu magis. Nah, dalam ilmu magis tersebut dikenal ada 4 ilmu. Yang pertama, ilmu merah, ilmu kuning. Ilmu merah dan ilmu kuning ini disebut sebagai ilmu santet tadi. Kemudian ilmu hitam ini adalah ilmu untuk menyakiti tadi atau suwuk tadi. Kemudian ilmu putih. Ilmu putih ini untuk mengobati ketiga ilmu sebelumnya. Nah, bahkan sampai sekarang
itu masih lekat dengan hal-hal magis. Kita begini saja realitanya, di mana sekarang itu menyongsong yang namanya, mengangkat yang namanya itu Banyuwangi Festival yang dekat dengan namanya kegiatan ritual atau tradisi. Nah, kegiatan ritual tradisi yang difestivalkan itu kan juga melibatkan pelaku ritual atau pelaku adat. Nah, di mana pelaku ritual atau pelaku adat ini ada salah satu orang yang menjalankan aliran ilmu putih, di mana kepentingannya adalah untuk keselamatan desa, kepentingannya untuk kepentingan ritual, bukan kepentingan untuk menyakiti orang ataupun kepentingan untuk memelet seperti itu. Jadi mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya terkait mengapa hanya Banyuwangi yang mendapatkan stigma. Nah, saya rasa itu adalah faktor kebudayaan. Yang kedua adalah saya rasa adalah faktor historis, di mana dari abad ke-15 Banyuwangi ini yang dulunya adalah kerajaan Belambangan ini sudah dikenal akan orang-orangnya ini, akan kesaktiannya dan kekeramatannya seperti itu. Oke. Cukup Mas Agung? Sudah cukup. Baik, ini sebenarnya saya punya banyak sekali pertanyaan ini karena narasumbernya ini menarik sekali nih temanya yang dibahas. Tapi karena waktu sudah siang dan ini sudah 2 jam kita bersama, jadi kita sudah perlu untuk mengakhiri ini. Sedih sekali sebenarnya, tapi bagaimana lagi, kita terbatas oleh waktu. Jadi kita beri aplaus kepada semua narasumber. Terima kasih sekali kepada para sesepuh, kepada Pak Slamet Benur, Pak Suhaimi, Mas Agung, dan juga Pak Nur Yahman yang telah membuka acara pada pagi sampai siang hari ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga kepada para audiens, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya. Terima kasih sekali telah hadir sampai selesai, dan saya mohon maaf selaku MC dan moderator jika banyak kekeliruan, silap, dan lain sebagainya, mohon maaf sekali, dan mewakili panitia juga mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Matur nuwun. Kalau yang belum ngisi presensi bisa ngisi dulu di depan, di depan partisi yang merah itu. Oke.